Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pada video sebelumnya yang berjudul Langkah-langkah sebelum menghafal Al-Quran, dijelaskan bahwa persiapan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran sudah kita sebutkan dua hal utamanya. Bagi sahabat Al-Quran yang belum menyaksikan, silahkan dilihat video sebelumnya. Sekarang, mari kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu meminta doa kepada orang tua dan guru. Meminta doa kepada orang tua dan guru merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk dilakukan bagi sahabat yang ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mengapa? Karena dengan doa dari orang tua dan guru akan menjadi sebuah jalan untuk memperoleh kemudahan di setiap urusan. Maka dari itu, meminta doa kepada orang tua dan juga guru sangatlah diperlukan. Karena dengan doa dari mereka, insya Allah akan menjadi sebuah motivasi ataupun dukungan yang akan menambah semangat kita dalam menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku hormat dan patuhlah kepada orang tua. Jangan membuat mereka berkeluh kesah karena sikap kita terhadap mereka. Karena setiap perkataan orang tua adalah doa. Agar ketika orang tua kita marah pun kepada kita, tetap melontarkan kata-kata yang baik untuk kita. Ada kisah tentang kesabaran dan kekuatan doa dari orang tua yang bisa kita ambil hikmahnya. Tahukah sahabat dengan Imam As-Sudais? Ya, beliau adalah seorang imam Masjidil Haram. Dahulu, ketika masa kecilnya, beliau pernah berbuat salah. Ketika itu, orang tua Sudais akan kedatangan tamu kehormatan. Sehingga Ibunda Sudais menyiapkan hidangan, termasuk memasak kambing untuk menyambut tamu tersebut. Ketika hidangan sudah siap saji, masuklah Sudais kecil setelah bermain ke dalam rumahnya. Dan alangkah kagetnya, sang ibu melihat apa yang Sudais kecil lakukan terhadap hidangan yang sudah ia siapkan. Sudais kecil menaburkan pasir ke dalam hidangan kambing yang disiapkan ibunya. Saat itu, ibunya marah terhadap beliau. Namun luar biasanya seorang ibunda As-Sudais, ketika beliau marah pun, tetap kata-kata yang syarat dengan doa yang beliau lontarkan kepadanya. Pergilah engkau wahai Sudais, jadilah imam Masjidil Haram. Saat itu, sebenarnya ibunda beliau dalam keadaan emosi, namun tetap terkontrol lisan beliau karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan doa tersebut. Akhirnya, Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais menjadi imam Masjidil Haram. Sahabat Al-Quran, oleh karena itu, senantiasalah berdoa kepada Allah agar orang tua kita, guru kita, tetap dijaga lisan mereka untuk menyampaikan hal-hal yang baik terhadap kita. Mintalah doa kepada mereka agar engkau diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian, langkah selanjutnya ialah memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan sangat perlu untuk dilakukan. Karena jika bacaan Quran kita belum sesuai dengan kaidah tajwid, maka butuh waktu yang cukup lama untuk memperbaiki bacaan tersebut. Untuk memperbaiki bacaan Quran kita, cobalah dengarkan murotal Al-Quran. Dengarkan pelafalannya serta kaidah tajwidnya. Kemudian yang selanjutnya ialah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jika sahabat ingin menjadi seorang hafiz Quran dengan waktu singkat, ukurannya ada pada seberapa sering kita membaca Al-Quran. Jika dalam satu hari tilawah kita sudah sampai 1 juz per hari, maka insya Allah sahabat akan menghatamkan 30 juz dalam waktu singkat. Tetapi, jika sahabat jarang membaca Al-Quran, maka akan dipastikan akan membutuhkan waktu yang cukup lama bila dibandingkan dengan orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kebiasaan seseorang yang selalu membaca Al-Quran
akan memudahkan ketika dia menghafal ayat-ayat Allah. Dia sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat yang diucapkan. Contohnya, ketika seseorang berlatih apapun, mau latihan berenang, memanah, berkendara, sepak bola, atau apapun, jika ia tekuni dengan serius, maka insya Allah hasilnya akan bagus. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Jika ia sudah terbiasa, maka hasilnya insya Allah akan seperti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sering dibaca. Bahkan dalam satu hari, minimal 17 kali kita ulang. Sehingga kita bisa lancar melafalkannya. Kemudian, yang selanjutnya ialah gunakan satu jenis mushaf saja. Maksudnya ialah, kita di Indonesia ada beberapa jenis Al-Quran, baik dari segi tulisan maupun barisnya. Ada Al-Quran yang satu halamannya 15 baris, 18 baris, bahkan 20 baris. Maka sahabat tidak boleh berpindah-pindah kepada jenis Quran lainnya, supaya dengan satu jenis mushaf, bisa sahabat rekam lewat penglihatan kita, baik tulisannya, nomor ayatnya, ujung dan pangkal ayatnya. Kemudian langkah selanjutnya ialah pasang target untuk kita hafal. Bagi sahabat yang sering membaca Al-Quran, cobalah untuk mentargetkan setengah halaman per hari. Namun jika sahabat baru memulai, tidak perlu banyak-banyak, cukup satu ayat per hari. Walau menurut kita ini akan memerlukan waktu yang cukup lama, ingat sahabat, menghafal Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Tidak akan rugi jika sahabat lama ataupun cepat dalam menghafal. Jika dirasa kurang, maka tambahlah. Pengalaman saya ketika memulai menghafal Al-Quran untuk mendapatkan 18 baris sampai memakan waktu selama 1 jam. Namun alhamdulillah, setelah khatam 30 juz, untuk mendapatkan 18 baris bisa dalam waktu 15 menit. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita sudah terbiasa dengan Al-Quran yang dibarengi dengan doa dan tingkat kekhusyuan yang tinggi. Ketika sahabat sudah memulai menghafal, maka siapkan waktu khusus untuk menghafal dan juga mengulang hafalan. Contohnya, untuk mendapatkan konsentrasi penuh, cobalah waktu menghafal di pagi hari atau setelah subuh. Kemudian waktu mengulang hafalannya, cobalah di malam hari atau setelah maghrib. Namun pembagian waktu ini, semua tergantung dengan manajemen waktu kita masing-masing. Ketika sudah menetapkan waktunya, maka berdisiplinlah dan konsistenlah dengan waktu tersebut. Setelah proses semua dijalani, maka hal yang perlu dilakukan ialah bersabar. Meminta doa kepada Allah supaya dimudahkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.